Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah Bapak Ibu kita sudah berkumpul di sini dan masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melihat paparan dari Bu Nopi tentang aksi nyata diseminasi budaya positif. Kepada Bu Nopi kami persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru-guru SD 3 Calang yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa mendampingi saya dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Bapak Ibu, hari ini saya ingin berbagi praktik baik saya yang ini sudah saya lakukan, ya, sudah saya dapatkan ilmunya dari program pendidikan guru penggerak. Jadi hari ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu semuanya tentang aksi nyata budaya positif. Baik Bapak Ibu, sebelumnya kita berdiri dulu sebentar. Bapak Ibu kita nyalain yang hadapan ya. Nah, coba sekarang Bapak Ibu saling senyum ya, berhadapan dengan teman masing-masing selama 30 detik ya. Melihat teman yang di depannya ya, senyum selama 30 detik. Saya hitung ya sampai 10 aja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, mungkin ketika Bapak Ibu tadi tersenyum ya atas arahan dari saya, apakah Bapak Ibu merasa terpaksa? Tidak. Mungkin pertama ia merasa terpaksa, tetapi ketika kita melihat wajah teman kita yang tersenyum, kita akan ikut tersenyum. Mungkin pada detik pertama itu ya terpaksa. Nah, setelah lama-lama kita pandang wajah teman kita, maka kita akan tersenyum sendiri, ya kan? Bukan terpaksa. Nah, baik Bapak Ibu. Jadi seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif. Ya, budaya positif itu dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti ini. Nah, yang pertama ada disiplin positif. Yang kedua ada motivasi perilaku manusia. Kemudian yang ketiga ada keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Yang keenam posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir itu ada segitiga restitusi, yang hari ini mungkin akan kita bahas satu-satu ya Bapak Ibu. Nah, mungkin dari Bapak Ibu ada yang tahu apa itu disiplin positif? Pernah mendengar Bapak Ibu? Apa itu disiplin positif? Ya, disiplin positif itu merupakan suatu cara kita dalam penerapan mengajarkan anak-anak untuk bisa bertanggung jawab ya. Jadi anak-anak itu bisa
nilai-nilai kebajikan. Nah, apa saja menurut Bapak Ibu nilai kebajikan? Ada yang tahu? Coba, siapa yang bisa menjawab salah satu nilai kebajikan? Iya. Iya, nilai baik. Contohnya apa? Membuang sampah ke dalam tempat sampah. Iya. Kata yang kotor. Iya. Nilai kebajikan itu lebih ke perilaku kita, ya, jujur, bertanggung jawab, disiplin. Nah, itu masuk dalam nilai-nilai kebajikan. Nah, ini adalah disiplin positif, ya, lebih ke arah diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan peserta didik kita. Nah, ini dia, disiplin diri dapat membuat murid memahami, menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana bentuk hukuman. Nah, ini semuanya ada di profil pelajar Pancasila. Nah, nilai-nilai kebajikan tadi juga ada dalam profil pelajar Pancasila. Ada berapa Ibu? Bapak Ibu ada 6. Nah, salah satunya nilai kebajikan itu masuk ke poin ke berapa? Iya, ke poin ke-1, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita lanjut ya, Bapak Ibu. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang mereka ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, sebelumnya saya mau tanya Bapak Ibu. Tadi pagi Bapak Ibu mungkin bangun pagi-pagi ke sekolah, ya, datang tepat waktu. Itu keinginan Bapak Ibu sendiri atau memang ada paksaan? Keinginan sendiri. Bukan makhluk sama kepala sekolah? Bukan? Ya, inilah yang disebut, ya, teman-teman, tadi motivasi perilaku manusia. Berarti memang itu adalah keinginan dari kita sendiri. Itu masuk ke poin nomor 3. Nah, kalau yang 1 dan 2 misalnya datang ke sekolah mungkin karena ingin dipuji dalam cepat waktu, karena ingin dilihat kepala sekolah, ini masuk ke poin, iya, nomor 1 dan 2. Ada harapan-harapan lain yang kita inginkan. Ini adalah motivasi perilaku manusia secara eksternal, kalau nomor 1 dan 2. Kalau nomor 3 itu masuk ke internal, artinya dalam diri kita sendiri. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, keyakinan sekolah dan kelas. Siapa yang sudah membuat keyakinan sekolah? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas berbuka dengan siswa dulu. Ayo, siapa yang sudah buat keyakinan kelas di sini? Semua, ya, alhamdulillah. Kalau dulu mungkin aturan kelas. Beda nggak aturan kelas dengan keyakinan kelas, Bapak Ibu? Ayo. Beda tidak keyakinan kelas dengan aturan kelas? Sama, Bu. Karena di situ ada larangan dan ada tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Kalau keyakinan seperti itu juga, peraturan juga. Mungkin kita sekarang ini miskonsepsi, ya, tentang keyakinan kelas dan aturan kelas. Sebenarnya aturan kelas dengan keyakinan kelas itu berbeda.
Di mana bedanya Bapak Ibu? Kalau aturan kelas guru yang buat, kalau keyakinan guru bersama Iya, benar sekali Bu Lili. Kalau aturan itu kita yang buat, ya, jangan membuang sampah, jangan berkelahi, kita yang buat. Kita tidak melibatkan siswa kita, tetapi kalau keyakinan kelas ini kita buat bersama siswa. Iya, melibatkan siswa untuk apa? Supaya siswa itu lebih bertanggung jawab. Kalau kita yang buat berarti itu aturan. Ya, kenapa mungkin sebagian siswa tidak mau ya mematuhi aturan? Karena mereka tidak merasa membuatnya. Nah, untuk itu Bapak Ibu, untuk kedepannya marilah ya, ketika kita membuat keyakinan kelas, ini kita ganti jangan aturan kelas, keyakinan kelas, ya. Kita diskusi dengan siswa kita, ya. Tanyakan kepada siswa kita, keyakinan apa yang mau kita buat hari ini. Nah, suruh tulis sama siswa kita. Boleh itu di post-it ya, kemudian tempelkan di depan. Nanti kita lihat lagi ya, mana yang bisa kita ambil, mana yang tidak. Mungkin ada yang sama dari 30 orang siswa, nanti ada yang sama menuliskan keyakinan kelas. Nah, untuk kedepannya berarti kita tidak boleh lagi membuat aturan kelas, tetapi keyakinan kelas. Begitu juga dengan keyakinan sekolah. Kalau sekolah berarti kita yang membuat semuanya. Nah, ini keyakinan sekolah yang saya sampaikan tadi ya, mudah diingat dan mudah dipahami. Nah, ini contoh-contohnya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita lanjutkan ke kebutuhan dasar manusia. Apa-apa saja kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi, ya? Nah, di sini ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Apa itu bertahan hidup? Makan, minum, ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima oleh siapa? Oleh orang tua, oleh orang-orang terdekat, ya, oleh teman. Kemudian penguasaan. Yang keempat kebebasan dan yang kelima kesenangan. Ini adalah kebutuhan dasar kita yang harus dipenuhi. Nah, ini ada studi kasusnya Bapak Ibu. Ini Ibu Zulaikha. Ya, nanti Bapak Ibu saya lewatkan saja. Nah, sekarang kita masuk ke posisi kontrol restitusi. Kira-kira Bapak Ibu ya, selama ini sudah mengajar selama 11 tahun, ada yang 10 tahun ya. Jadi kira-kira posisi kontrol apa yang Bapak Ibu punya sekarang? Ini ada 5 posisi kontrolnya. Yang pertama, guru itu sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, guru itu sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima sebagai manajer. Nah, selama Bapak Ibu mengajar, ya, sudah belasan tahun, mungkin puluhan tahun, posisi apa yang sudah Bapak Ibu duduki sekarang? Sebagai penghukum kah? Sebagai guru, sebagai teman. Sebagai teman? Semua. Nah, di sini Bapak Ibu kita lihat ya. Saya kasih contoh satu. Seandainya kita memilih posisi guru sebagai penghukum, berarti kita suka menghardik dan menunjuk siswa kita, menyakiti dan menyindirnya. Itu berarti posisi guru kita sebagai
Menghukum. Mungkin nggak ada ya kalau di sekolah kita. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Ya, di sini berarti kita sering kalau anak kita berbuat salah, sering memberi ceramah kepada dia. Pernah nggak ibu sampaikan kepada anak-anak, ibu, ini kalau bandel-bandel ya, nanti masuk ke kantor. Nah, berarti kita itu membuat rasa bersalah. Dia merasa bersalah. Nah, posisi itu sebenarnya tidak boleh kalau kita sebagai seorang guru. Kemudian sebagai teman. Nah, ini membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ya, kalau memang anak itu dekat sama kita, mungkin kita pembelaannya lebih kepada dia. Kemudian juga ada pemantau. Nah, ketika murid kita bermasalah, kita cuma melihat-lihat saja, mendengar saja, tanpa memberi solusi. Nah, kalau kita sebagai guru itu dianjurkan posisi kita itu sebagai manajer ya, yang mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, misalnya ada siswa kita ya berbuat keonaran, berbuat salah, berarti kita ajukan dulu pertanyaan-pertanyaan. Kenapa nih tadi? Nah, ya kita panggil dia ke ruang khusus, jangan di depan orang lain. Itu dapat mempermalukan dia. Nah, ini adalah posisi kontrol restitusi sebagai manajer. Nah, sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Nah, ini caranya Bapak Ibu. Nah, tadi kan murid kita punya masalah. Ada 3 tahap yang harus kita lakukan. Inilah tahapan segitiga restitusi. Ya, yang pertama menstabilkan identitas dia. Nah, kita panggil dia, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Mungkin Bapak Ibu masih bingung ya. Ini tadi saya lupa masukkan videonya. Nah, kemudian validasi tindakan. Dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Saya kasih contoh aja Pak Ibu. Misalnya ada murid kita yang berbuat keonaran ataupun melakukan kesalahan. Kita panggil dia, boleh di kantor ataupun di ruang khusus. Yang pertama tadi tahapnya memvalidasi tindakan. Nah, kita tanyakan dulu. Nah, apa kabar hari ini? Nah, misalnya siswa itu terlambat ke sekolah, ya. Oh ya, tadi kenapa ya terlambat ke sekolah? Nah, ada masalah. Nah, nanti dia kan akan menjawab. Jangan langsung memvonis dia. Oh, ini tiap hari terlambat. Padahal mungkin dia ada alasan tertentu kenapa dia terlambat. Nah, kalau alasannya misalnya, oh iya Bu, karena semalam saya main game, makanya saya terlambat bangun. Itu jangan langsung bilang bahwa dia bersalah. Jadi berikan dulu dia masukan, bimbingan dia. Iya, ibu dulu juga seperti itu. Ibu dulu juga pernah berbuat salah. Nah, anak ibu tahu nggak keyakinan kelas? Kan kita udah buat keyakinan kelas, ada kesepakatan kelas, ya kan? Oh tahu Bu, ini. Iya, berarti anak ibu untuk besoknya tidak boleh lagi seperti itu, ya. Tidak boleh lagi datang terlambat. Nah, biasanya yang kita lakukan apa? Kalau ada anak-anak
terlambat? Kenapa terlambat hari ini? Ayo petik sampah. Itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Ketika anak-anak kita berbuat salah, yuk tulis. Tadi dia loncat-loncat, saya loncat-loncat, saya loncat-loncat sampai 500 kata. Itu juga tidak boleh. Berarti kita penghukum. Guru ini sebagai penghukum. Nah, itu tidak boleh sebenarnya. Ya, Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, ini menanyakan keyakinan kelas. Nah, di sini Bapak Ibu, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif. Yaitu ada 6 tadi, disiplin positif sampai dengan segitiga restitusi. Nah, mungkin sekian ya pemaparan diseminasi disiplin positif ya. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu semuanya ya, dan semoga Bapak Ibu tergerak, lekas bergerak dan mari menggerakkan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nopi, pemaparannya sangat bermanfaat untuk kami semua. Semoga ke depan ilmu yang diberikan oleh Bu Nopi bisa kita terapkan di sekolah untuk anak-anak didik kita semua, dan semoga kita tergerak untuk melakukan juga seperti Bu Nopi yang sedang laksanakan sekarang, yaitu CGP, calon guru penggerak. Semoga semakin termotivasi untuk kami-kami yang belum melaksanakan CGP ini. Lebih dan kurang saya selaku MC mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.